lain dari hari kiamat itu kan, nama lain dari hari kiamat itu kan ada Yaumuddin, ya kan? Ada Yaumul Mahsyar, ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul apa itu. Nah, Adin itu tidak hanya diartikan agama, tetapi juga hari pembalasan. Nah, eh, maka di sini bisa diartikan begini, Aro'aita, apakah kamu tahu? Gitu. Kan di situ domirnya itu ta, ya. Ta itu berarti kan kembali kepada Nabi. Wahai Muhammad, gitu. Kamu tahu nggak siapa yang mendustakan hari pembalasan itu? Gitu. Aro'aita ladzi yukadzibu biddin. Nah, maka Yaumuddin di sini bisa diartikan hari pembalasan. Nah, apa itu hari pembalasan? Kan ditanya lagi, wa ma adraka ma yaumuddin, atau kalau kita merujuk juga ke surat Al-Infitor, itu kan ada wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Apa kelanjutannya? Al-Infitor. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat dan seterusnya itu kan nanti kan ada wa ma adraka ma yaumuddin tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kelanjutannya yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Jadi kalau merujuk pada surat Al-Infitor karena penafsiran itu kan eh, bagus kalau menafsirkan ayat dengan ayat ya. Maka misalnya di surat Al-Maun ini Aro'aita ladzi yukadzibu biddin, maka kita cari Yaumuddin itu apa sih penjelasannya. Nah, sebelum nanti misalnya kita menggunakan pendekatan tafsir Ar-Ra'yi namanya, tafsir dengan penalaran, dengan logika. Nah, itu kita merujuk dulu kepada ayat-ayat lain gitu. Nah, ini kalau kita rujuk pada surat Al-Infitor ayat 17, wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Di situ jawabannya yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzillillah. Jadi hari di mana tidak ada satupun yang memiliki apapun untuk siapapun. Gitu. Yauma hari la tamliku tidak memiliki nafsun diri ya atau siapapun seorang pun syai'ah. Jadi nggak bisa saling menolong lagi gitu karena buru-buru mau bantu orang gitu orang untuk dirinya sendiri aja nggak bisa hari-hari di mana tidak ada satupun yang memiliki apapun untuk siapapun itu yaumala tamliku nafsun diri itu tidak memiliki linafsin kepada diri yang lain syai'ah sesuatu jadi ya sudah nggak ada lagi tolong menolong itu kan wal amru yauma idzillillah dan segala urusan pada hari itu kan ya hanya Allah pemiliknya itu. Nah, sehingga dari ini diartikan bahwa pada hari kiamat nanti itu ya kita udah nggak punya apa-apa dan nggak bisa memberi apa-apa. Maka misalnya merujuk ke ayat lain itu kan ada ayat malayan fa'u malun wala banun itu kan. Jadi harta dan anak-anak juga tidak bisa memberi manfaat di hari kiamat nanti. Nah, jadi memang siapa makhluk yang tidak termasuk dalam kehendak Allah, ya tidak ada. Ya, maka di surat At-Takwir itu kan juga ada ayat wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Seluruh kehendak itu sejatinya merupakan kehendak Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, itu jadi makna dari apa? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin tadi. Nah, terus kita kembali ke sini. Ini kemarin kan kalau berdasarkan rangkuman yang tadi dibaca, berarti kita sudah sampai sini. Sampai at-ta'ah wal inqiyat itu kan kulul ma'rufil ladzi yata'atahun nasu fima bainahum. Ini tadi sudah sampai situ. Nah, lalu kemudian ini juga kemarin sudah saya sampaikan ya keterkaitan antara surat Al-Kautsar dengan Al-Maun ini.
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini diperjelas lagi di kitab ini. Ya, jadi fa in kila lima qala wala yahuddu ala ta'amil miskin walam yakul wala yut'im al miskin. Nah, ini termasuk pertanyaannya begini. Kenapa sih di situ pakai kata yahuddu ala ta'amil miskin? Kenapa mesti pakai yahuddu gitu? Kok tidak langsung wala yut'imul miskin gitu kata penulis kitab ini. Maksudnya ayat Quran itu kenapa tidak menyebutkan langsung wala yut'imul miskin gitu. Jadi yang dikatakan orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan itu adalah yang tidak memberi makan orang miskin. Kan redaksinya tidak begitu. Tetapi wala yahuddu, tidak mengajak gitu loh, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Nah, kata si penulis ini, anahu idza mana al yatima haqqah pakai fayut ilmu miskin. Kalau dia itu mencegah anak yatim dari haknya, maka bagaimana ia dapat memberi makan orang miskin dari hartanya sendiri? Bahkan ia juga bahil untuk memberikan harta orang lain kepada siapapun. Jadi buru-buru dia mau ngasih gitu loh. Orang untuk menganjurkan aja dia enggan gitu. Apalagi dia akan memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, memang kalau tadi disampaikan pembahasannya sedikit, ya memang di kitab ini hanya segitu ya penjelasannya. Sekarang mungkin kita masuk aja ke surat Quraisy. Besok sambil jalan kalau misalnya nanti ada informasi tambahan nanti bisa saya sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke surat Quraisy, ya. Surat Quraisy di sini disebutkan As-Surah Makkiyah, ya. Suratnya juga termasuk kategori surat Makkiyah. Ada dua ayatiha arba. Jumlah ayatnya ada 4. Asma Surah Al-Mubarakah, jadi nama-nama lain dari surat Quraisy ini selain disebut surat Quraisy juga disebut surat Li'ila fi Quraisy. Nah, nanti untuk menyebutkan surat Quraisy itu jangan sampai surat Al-Quraisy ya. Nah, ini bagi mungkin guru-guru TK yang ini juga perlu jadi pengetahuan kita ya, bahwa itu tidak bisa disebut dengan surat Al-Quraisy, tapi surat Quraisy. Contohnya surat Luqman, itu nggak bisa Al-Luqman ya. Apalagi kalau surat Fusilat, terus mau disebut surat Al-Fusilat, itu nggak bisa. Surat Abasa, mau disebut Al-Abasa, wah itu malah salah berat itu ya. Nah, karena Quraisy itu sebetulnya kan dia juga isim, tapi dia tidak bisa menerima alif lam itu. Nah, jadi penyebutannya surat Quraisy. Nah, munasabatut tasmiyah, relevansi penamaan surat ini. Kenapa dinamakan surat Quraisy? Li'anna Allah Ta'ala yahki anhum walam yushrik ghairuhum fi hadhihi surah. Jadi dinamakan ini karena Allah mengisahkan ya atau menceritakan kisah mereka itu dan tidak mengisahkan yang lainnya. Ya, memang ini pembahasan tentang surat Quraisy itu. Nah, Li'ila fi Quraisy dinamakan surat Li'ila fi Quraisy li'anna Allah Ta'ala iftatahas surah biha. Karena Allah memulai dengan kalimat ini. Nah, fadlu Quraisy. Apa keutamaan surat Quraisy ini? Di situ kan disebutkan Li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i waswayif. Kebiasaan mereka itu bepergian di musim dingin dan musim panas. Nah, di situ kan ada kata rihlah ya. Rihlah itu kalau kita pahamnya itu kayak healing gitu, main-main gitu. Jadi di kelas mana itu ada yang nanya, Bu, itu yang rihlah tasyita iwasoif itu maknanya
healing gitu tak Bu, jalan-jalan. Oh, bukan. Nah, itu karena ini kan menceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy itu, bahkan ini sedikit tambahan cerita, waktu itu saya sudah menyampaikan nama lain atau nama asli ya justru dari Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Siapa masih ingat nggak nama? Ya catatannya dibuka lagi. Nama lain dari Yang Sauban itu tambah. Syaiban. Syaiban Saiban. ya. Nah, Syaiban karena Syaiban itu asli artinya uban gitu. Nggak tahu ceritanya apakah dari kecil rambutnya udah berubah apa gimana gitu. Nah, kalau kita runut Nabi Muhammad itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin siapa? Ke atasnya. Bapaknya Abdul Muthalib siapa namanya? Ya coba dicari. Bapaknya siapa namanya? Bapak bapaknya Abdul Muthalib berarti buyutnya Nabi. Namanya Hashim, ya enggak? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, coba saya browsing juga ya, takutnya nanti salah. Ini saya mau menceritakan tentang kebiasaan orang Quraisy yang bepergian di musim dingin dan musim panas itu tadi. Silsilah Muhammad ya, silsilah Nabi Muhammad. Coba kita cari. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, ya kan? Bin Hashim. Nah, jadi kenapa kakek Nabi Abdul Muthalib itu dinamakan namanya Syaiban atau terus kemudian ganti menjadi Abdul Muthalib? Ini ada kaitannya dengan yang disampaikan di surat Quraisy ini. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy itu bepergian di musim dingin, di musim panas. Karena saya baca di buku mana itu, kan cuacanya ekstrim ya di Arab itu, di Mekah itu. Jalan-jalan. Halo? Nah, jadi kalau Bisa panas juga. itu terlalu panas. Kalau dingin itu dingin banget gitu. Nah, sehingga kebiasaan mungkin kalau sekarang kan karena kalau dingin mungkin ada heater gitu ya. Atau kalau panas ya ada AC gitu kan. Nah, kalau dulu mungkin Rasanya nggak ada. Nah, jadi kebiasaan orang-orang Arab itu terutama suku Quraisy itu karena mereka mata pencahariannya adalah berdagang. Nah, sekaligus mereka itu akan pergi ke arah mana itu menentukan dengan menyesuaikan dengan suhunya itu tadi. Maksudnya cuacanya gimana? Kalau terlalu panas di Mekah, mereka akan pergi ke negara yang agak dingin gitu. Nah, kalau negaranya pas lagi dingin, mereka akan pergi ke negara yang rada-rada anget. Ya, kira-kira gitu. Nah, biasanya itu yang perlintasan mereka itu ya ke Syam gitu kan, ke Yaman. Nah, untuk berdagang itu. Jadi li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy itu tadi bepergian di musim dingin dan musim panas, meskipun di situ menggunakan kata rihlah, itu tidak rihlah dalam pemahaman kita orang Indonesia yang kayak pergi jalan-jalan, piknik, healing itu, tapi untuk berdagang. Nah, termasuk kakek Nabi, buyutnya itu yang namanya Hashim, itu dulu juga berdagang. Pak Hashim itu tadi ya. Berdagang ke Syam gitu ya, atau ke Yaman gitu. Nah, karena perjalanan itu kan tentu jauh dan naik unta mereka, maka memakan waktu cukup panjang, ya kan? Nah, akhirnya Pak Hashim itu tadi jadi bapaknya kakeknya Nabi, berarti buyutnya Nabi. Nah, itu misalnya dari Mekah gitu kan mau pergi ke Syam itu singgahlah di Madinah gitu. Ketika singgah di Madinah, lalu ketemu dengan seorang perempuan, lalu dinikahilah. Nah, dinikah, saya lupa nama siapa istrinya Pak Hashim itu tadi. Nah, nikah, lalu punya anak.
yang diberi nama Syaiban itu. Nah, akhirnya dia berangkat lagi berdagang lagi, ya. Berdagang lagi, anak dan istrinya ditinggallah di Madinah. Nah, ditinggal di Madinah karena perjalanan itu panjang, gitu kan, memakan waktu panjang. Nah, suatu hari sakitlah di tengah jalan. Hashim itu tadi. Sampai kemudian meninggal. Nah, anak dan istrinya masih ditinggal di Madinah. Macam-macam. Karena sudah meninggal, nah akhirnya keluarga besar dari Abdul Muthalib atau dari Hashim itu tadi. Hashim itu kan kalau nggak salah saudaranya namanya ada Abdul Uzza atau siapa. Saudara-saudaranya itulah. Oh ya termasuk diantaranya Muthalib itu. Hashim itu punya salah satu saudara namanya Muthalib. Nah si Muthalib ini kan masih tinggal di Mekah. Lalu dia ya keinget atau memang dia ya apa namanya sebagai tanggung jawab itu kan dari keluarga besar ya. Apalagi kan mungkin waktu itu di Arab itu kan sangat apa ya mengagungkan klan gitu. Apalagi juga dari keluarga bangsawan mereka, terus kemudian juga anaknya laki-laki gitu kan. Ya si Syaiban tadi gitu. Maka si Muthalib ini saudaranya Hashim ya. Saudaranya Hashim ini si Muthalib pergilah ke Madinah untuk meminta Syaiban ini diasuh ke Mekah. Dibawa ke keluarga besarnya di Mekah. Itu. Nah, lalu dibawalah si Syaiban tadi yang masih bayi lah ya. Ya mungkin nggak bayi tapi ya masih kecil. Dibawalah oleh Muthalib, saudaranya Hashim tadi. Nah, waktu itu di Arab itu kan masih kental apa perdagangan, kok perdagangan apa istilahnya, penculikan anak gitu kan, perempuan. Makanya kenapa sampai ada istilah perempuan harus pergi dengan mahram dan lain sebagainya itu, karena memang kondisi sosial kultural kayak saat itu ya, memang ya sangat tidak aman gitu loh untuk perempuan bepergian sendiri. Tapi kalau konteks sekarang, Mbak Andi kan nggak harus pakai mahram ya Mbak Andi ya, tinggal di Arab udah nggak usah pakai mahram kan. Nah kalau pakai mahram ya apa namanya karena sudah aman gitu loh. Nah jadi kita bayangkan ya apa namanya misalnya harus pergi dari Mekah ke Madinah terus kondisi masih sepi misalnya terus apa namanya eh, lingkungannya kan lihat kayak padang pasir gitu kan. Terus orang bepergian pakai kendaraan transportasinya sangat sederhana, memakan waktu panjang gitu. Nah, kan bisa perempuan diculik, anak-anak bisa diculik, belum lagi nanti kalau terjadi perang antar suku misalnya. Nah, itu nanti kalau perang itu nanti yang ditahan, diculik itu anak-anak dan perempuan gitu. Nah, termasuk juga perbudakan kala itu. Maka eh, si siapa ini tadi Muthalib ketika membawa anaknya ya ketika membawa anaknya yaitu si Syaiban itu tadi ke Mekah gitu kan dari Madinah ke Mekah perjalanannya ya kalau sekarang pakai bis ya sekitar 6 sampai 7 jam kan. Nah, kalau dulu pakai apa namanya pakai unta atau apa kan ya tentu lama kan bisa berbulan-bulan. Nah, di tengah jalan itulah kemudian Nah, di tengah jalan itulah kemudian Saiban ya, si Muthalib ini lalu dicegat orang gitu. Kayak dituduh kalau sekarang mungkin kayak trafficking gitu ya. Kayak
penculikan anak gitu loh. Kok kamu bawa anak bayi gitu kan? Apa kamu ini menculik anak gitu? Si Muthalib tadi ditanya begitu oleh orang-orang di jalan. Lalu dia bilang, enggak, ini dia hamba sahayaku. Dengan mengatakan hamba sahaya, berarti Muthalib ini dia punya hak penuh atas anak tersebut. Ya, karena masih zaman perbudakan hamba sahaya kala itu. Nah, hamba sahaya itu bahasa Arabnya kan abdun. Ya kan? Maka sejak saat itulah si Syaiban itu dia dinamakan Abdul Muthalib. Maknanya adalah hambanya Muthalib itu. Ya. Nah, jadi Muthalib itu tadi sebenarnya pamannya, ya, pamannya si Syaiban. Ayahnya Syaiban namanya Hashim. Maka nanti kalau teman-teman ngecek ya siapa silsilah Nabi itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim gitu kan, bin Abdi Manaf, bin Kusai, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, dan seterusnya itu bin Ghalib, bin Fihar, bin Mas, dan seterusnya ke atas itu ya. Jadi ayahnya bernama Abdullah, kakeknya Abdul Muthalib, ayahnya Abdul Muthalib namanya Hashim. Ya kan, nah, Abdul Muthalib ini adalah nama bukan nama aslinya ya. Nah, dia dirubah menjadi Abdul Muthalib karena ada peristiwa itu tadi. Nah, jadi ini kembali ke surat Quraisy itu tadi. Jadi kebiasaan suku Quraisy ini sukunya Nabi, suku terhormat kala itu di Mekah namanya suku Quraisy. Nah, terus berikutnya Fawaid walau taif haulas surah al-mubarakah. Nah, apa sih rahasia dari surat Quraisy ini? Rahasianya pertama adalah al-wajib alal abdi syukrun ni'mah. Ya karena di situ kan disebutkan fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah rumah ini gitu kan. Maksudnya Ka'bah. Alladzi at'amahum ya, pemilik rumah Ka'bah itu kan Allah ya. Alladzi at'amahum yang memberi makan kepada mereka, ya kan? Min ju' dari rasa lapar, wa amanahum dan memberi keamanan, min khauf dari ketakutan. Nah, al wajibu alal abdi syukrun ni'mah. Wajib bagi hamba itu untuk mensyukuri nikmat. Jadi karena Allah yang memberikan rasa aman dan Allah yang memberikan rasa kenyang. Kira-kira begitu ya. Kan karena itu memberi makan dari rasa lapar dan memberi keamanan dari rasa takut. Wa syukru sahibiha. Nah, syukurnya kepada siapa? Ya kepada pemilik nikmat itu. Siapa pemilik nikmat? Allah. Nah, kemarin nyambung juga dengan yang saya sampaikan waktu itu ada ayat yang berbunyi wa in ta'udu surat Ibrahim kalau tidak salah ya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu. Nah, kata ahli tafsir di situ kenapa pakai nikmah? Yang itu mufrad, tunggal. Padahal nikmat Allah itu begitu banyak. Kenapa di situ disebutkan wa in ta'udu ni'matallahi, tidak ni'amallahi. Kan padahal nikmat Allah itu banyak. Kan biasanya kalau bahasa Arab itu kan kalau banyak ya pakai jamak gitu ya. Misalnya kitabun itu buku satu, kalau banyak kutubun kan. Maka di surat Al-Bayyinah itu fiha kutubun qayyimah gitu kan, bukan kitabun. Pakai kutubun, pakai jamaknya. Nah, kenapa itu nikmat Allah tidak pakai ni'am? Jamak dari ni'mah. Karena, kata ahli tafsir,
Untuk menghitung satu nikmat Allah itu saja kita tidak mampu. Apalagi kalau nikmat itu di situ pakai kata ni'am. Berarti sungguh tambah lebih kita nggak mampu lagi untuk menghitungnya. Nah, maka di sini faidah dari surat Quraisy ini yang pertama, wajib bagi hamba untuk mensyukuri nikmat. Dan syukur kepada zat pemilik itu tadi. Pemilik nikmat itu, sahibiha. Sahib itu bisa berarti pemilik, bisa berarti tergantung konteksnya. Misalnya sahibul bait, nah itu kan, atau sahibul hajah, itu kan kita pernah mendengarkan. Nah, jadi pemiliknya. Terus wadzalika bihifdzin ni'mah. Nah, itu yang dimaksud dengan menjaga nikmat itu. Menjaga kenikmatan tersebut. Maka misalnya sebagai rasa syukur atas nikmat sehat, ya, ya kita gunakan nikmat sehat untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, itu kan? Tidak banyak mager gitu misalnya, ya, atau enggak gabut gitu kan? Kalau kata bahasa anak sekarang itu kan gabut atau mager. Jadinya kayaknya, tapi kalau ibu-ibu yang ikut ngaji ini nggak ada yang gabutan, nggak ada yang mageran, kayaknya orangnya mah gesit semua, aktif semuanya. Nah, itu karena dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah dan mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepada kita itu. Wadzalika bihifdzin ni'mah, itulah yang disebut dengan, saya ini sebentar ya. Tapi adzannya masih sebentar lagi yang dekat rumah. Wa ada musti'maliha, ya. Illa fima yardallah, dan tidak menggunakan nikmat itu kecuali untuk apa yang diridhoi Allah, ya kan? Wal istighfar minat ta'at, lalu memperbanyak ketaatan qadrul imkan. Qadrul imkan itu artinya ya sesuai dengan kemampuan lah gitu. Maksudnya kalau kita itu sampai terlalu aktif gitu kan, sampai kita lupa diri kita, kadang kan sebagai aktivis itu kan bisa nggak enakan gitu kan, atau karena saking tanggung jawabnya dengan kerjaan, dengan organisasi, dengan tanggung jawab apa-apa, terus kayak semua di KB gitu. Nah, itu kan juga lupa diri ya. Nah, maka di sini disebutkan wal istighfar minat ta'at, memperbanyak ketaatan kepada Allah, tapi di sini jangan lupa qadrul imkan. Qadrul imkan itu ya semampunya. Itu tidak memaksakan diri harus ngayai karena saking pengen cek oleh ganjaran niki, cek oleh ganjaran niki. Ya, tapi harus bisa mengukur diri ya. Jadi qadrul imkan itu maknanya adalah sesuai dengan kemampuan. Mungkin saya izin sebentar untuk jawab adzan lah ya. Kita lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu ada keutamaan orang Quraisy ya. Jadi suku Quraisy itu dulu sebelum datang Islam, mereka itu punya 3 jabatan penting yang disebut dengan siqoyah, rifadah, dan hijabah.
Sikoyah itu adalah jabatan yang bertanggung jawab menyediakan air untuk jamaah haji. Nah, nanti kalau teman-teman ada waktu ya untuk membaca apa namanya sejarah nenek moyangnya Nabi itu, kan tadi yang saya sebutkan ada namanya Muthalib, terus saudaranya Hashim, terus dia itu punya saudara lagi siapa saya kok agak lupa nama-namanya itu. Nah itu ada pembagian jabatan gitu loh di antara saudara mereka itu. Nah itu jabatannya itu ada namanya jabatan Siqoyah, ada jabatan Rifadah, dan ada jabatan Hijabah. Nah, Sikoyah itu tadi yang bertanggung jawab untuk menyediakan, kan si Sakoyas itu kan artinya kan memberi minum ya, asli artinya itu. Maka doa sesudah makan itu kan Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada kami dan memberi minum. Nah, sako itu artinya aslinya memberi minum. Nah, maka jabatan sikoyah itu ya mungkin kalau sekarang sih akomodasi gitu ya. Jadi ada dari suku Quraisy itu yang mendapatkan jabatan untuk penyediaan akomodasi jamaah haji. Itu sikoyah. Lalu rifadah, jabatan yang bertugas untuk konsumsinya gitu, menyediakan makan. Nah, terus kemudian ada yang ketiga itu adalah jabatan hijabah. Hijabah itu yang memiliki tugas menjaga kunci Ka'bah dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan Ka'bah. Nah, di sini disebutkan di pembahasan ini min fadhaili Quraisy. Itu salah satu dari keutamaan orang Quraisy itu ya. Keunggulan orang Quraisy itu yaitu tadi wal hijabah wasiqayah ini. Jadi selain rifadah ada hijabah, ada siqayah. Jadi punya jabatan. Maka waktu itu yang saya cerita Abdul Muthalib sampai mimpi untuk diilhami mimpi supaya menggali sumur Zam-Zam yang lama tertimbun barang itu kan ya karena suku Quraisy ini memang suku terhormat di situ. Nah, lalu fihim al-khilafah. Khilafah juga dari suku Quraisy. Terus an-nubuwah. Ini diantara keunggulan atau keutamaan, keistimewaan suku Quraisy. Lalu nuzilat fihim surah minal Quran. Sampai ada satu surat dalam Quran yang dinamakan surat Quraisy. Lam yadkhul fiha ahadu minal alamin. Kata penulis buku ini, nggak ada suku-suku lain yang masuk di nama surat itu. Ya. Jadi ini disebut dengan suku Quraisy. Jadi dia keutamaannya adalah menjadi nama surat. Lalu apalagi ke atasnya ini? Nasorohum, Allah menolong mereka yaumal fil. Wahum musyrikun. Nah, peristiwa apa namanya? Peristiwa gajah ya. Tahun gajah lahirnya Nabi itu kan kaum Quraisy dimenangkan karena menjaga Ka'bah itu kan. Jadi Ka'bah dijaga dan mereka dimenangkan dengan tentara gajah yang Allah kirim untuk apa namanya mengalahkan Raja Abraha yang kala itu punya misi untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itu juga diantara keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy, kepada suku Quraisy. Wahum musyrikun. Padahal kala itu mereka ya masih banyak yang musyrik. Apalagi kan Nabi Muhammad baru lahir kan. Jadi dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada satu istilah disebut dengan zamanul fatroh, zaman atau periode kevakuman, nggak ada nabi gitu loh. Nah itu kan selama 570 tahun. Jadi ada yang masih mengikuti agama
agamanya Nabi Ibrahim gitu kan, agama Hanif gitu. Tapi ada yang terus udah akhirnya ke apa namanya larinya ke percaya kepada berhala, menyembah berhala dan lain-lain gitu kan. Nah berarti ini mereka kala itu belum semua beriman. Maka disebut nasorohum yaumal fil wahum musyrikun. Allah menolong mereka pada tahun gajah itu, padahal mereka masih syirik kala itu. Nah, lalu min fadhail yang lain dari fadhail itu kan artinya keistimewaannya. Keistimewaan atau keistimewaan atau kemuliaan. Terus Abdullah Abadullah ya, apa itu? Abadullah itu fi'il. Abadullah mereka menyembah Allah sini nalam ya'budu fiha siwahu. Mereka menyembah Allah 10 tahun tanpa menyekutukan Allah. Yang ini saya agak kurang paham sih untuk penjelasannya. Yang pertama itu. Nah, lalu berikutnya keutamaan, keistimewaan orang Quraisy yang keempat, hamallahu Quraisyan wahum kufar. Jadi Allah itu memberikan perlindungan kepada kaum Quraisy padahal mereka itu loh kafir. Ya sebelum datang Nabi kan Ka'bah sudah ada, ya kan? Nah mereka belum mengenal agama Islam. Atau juga itu tadi, ada yang sebagian masih mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nah, karena apa? Sama Allah dijaga kaum Quraisy itu, padahal mereka kafir, lita'zimihim li baitihil atiq. Karena pengagungan mereka terhadap rumah Allah yaitu Ka'bah itu. Ya, jadi meskipun mereka itu belum beriman, ya kan sebagian ya ada terus dengan kehadiran Nabi terus kemudian menjadi beriman gitu kan, ada yang juga tetap dengan kekafiran mereka. Tapi karena mereka itu menjaga Ka'bah lita'zimihim, dengan mentakzimkan, dengan mengagungkan rumah Allah yaitu Ka'bah itu, maka hamallahu, Allah menjaganya. Nah, maka ini Rasulullah bersabda, li zawalid dunya ahwanu indallahi man qatala mu'min bi ghairi haqqin fahal min mu'tabir. Hadis Nabi ini mengatakan runtuhnya dunia, zawalud dunia, ahwanu indallah. Itu lebih hina di sisi Allah. Man qatala mu'min, min, oh bukan man qatala itu kan kalau salah baca ya salah arti. Min qatli mu'min bi ghairi haq. Daripada terbunuhnya seorang beriman tanpa alasan yang hak. Maksudnya gini loh, hadis Nabi aja mengatakan bahwa menjaga hak hidup seorang mukmin ya itu lebih berharga dari runtuhnya dunia gitu. Jadi karena saking dijaganya hak hidup orang beriman gitu, maka bukan apa itu yang kita sesama mukmin itu harus menjaga kehormatannya, harus menjaga darahnya, maksudnya itu jangan terjadi bunuh membunuh itu. Nah, tapi di sini Allah saking karena meskipun mereka ini kafir, tapi tetap dijaga karena mereka juga punya kontribusi kira-kira gitu ya dalam menjaga dan mengagungkan Ka'bah itu.
Terus yang kelima, Sa'ala Abul Anbiya Ibrahim Rabbahu Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Nah, at'amahu min ju' wa amanahu min khauf ini, kata penulis kitab ini mengatakan ini tuh kayak jawaban atas permintaan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Maka di situ ayat ini kan menyebutkan wa amanahum min khauf. Lalu kan di situ juga Nabi Ibrahim berdoa warzuq ahlahu minas samarat. Dan berilah rizki kepada penghuninya, penduduknya dari buah-buahan. Nah, di situ jawabannya at'amahum min ju'. Allah yang memberi makan mereka dari rasa lapar. Nah, jadi yang menemukan begini-begini itu loh teman-teman yang kita juga memang harus mengaji itu kan karena gitu ya. Mungkin kalau kita pas baca Quran apa namanya surat Quraisy, lalu kita juga membaca Robij al-Hadza baladan amina ini ya di surat Al-Baqarah itu kan juga ada. Nah, kita membaca aja. Nah, tapi ternyata ini kan saling ketemu gitu. Jadi doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, maka Allah menjawabnya wa amanahum min khauf. Nabi Ibrahim berdoa warzuq ahlahu minas samarat, berilah rizki kepada penduduknya penghuninya dengan buah-buahan. Nah, ini Allah memberi apa namanya? Menjawabnya dengan at'amahum min ju', memberi apa namanya? Makan mereka dari rasa lapar. Nah, terus ini yang lain ibu-ibu dan teman-teman, al-amnu ba'da khauf wa ta'am ba'da ju' min afdhalin ni'am 'alal insan. Kata penulis buku ini, semulia-mulianya kenikmatan Allah itu adalah diberi keamanan dari rasa takut dan diberi kenyang dari rasa lapar, diberi makan dari rasa lapar. Kayaknya sih kalau kita mau berpikir ya kebutuhan primer manusia itu kan pertama ya kebutuhan sandang pangan papan itu dan juga kebutuhan keamanan. Karena kalau hidup udah ndak aman itu ya serba cemas gitu kan, takut. Ya kayaknya nggak ada nikmat gitu loh di dunia ini kalau sudah rasa. Misalnya taruhlah naudzubillah ya misalnya kita ada berita marak perampokan gitu misalnya atau marak pembunuhan atau itu kan mungkin kita udah kayak ketakutan nggak akan berani keluar ya itu bisa kita bayangkan mungkin teman-teman kita yang di Palestina itu ya yang masih diuji dengan itu tadi keamanan dan masih diuji dengan ketakutan dan kelaparan gitu dan mendapatkan keamanan. Nah karena itu kembali ke sini tadi apa hikmah dari surat ini itu ya kita wajib untuk mensyukuri nikmat itu karena sama Allah kita diberi nikmat. Ya ini surat ini turun kepada kaum Quraisy, tapi kan karena fungsi Quran itu menjadi pedoman untuk sepanjang masa, maka ketika kita membaca ini, kita ambil ibrah pelajaran dari surat Quraisy ini adalah kewajiban untuk syukur nikmat Allah, ya, dan apa namanya, karena dengan nikmat itu diantaranya adalah nikmat aman dari rasa takut dan juga nikmat kita dicukupi kebutuhan ekonomi gitu ya di antara kebutuhan pangan kita maka kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat tersebut dan menggunakannya sebagai tanda kesyukuran itu kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi Allah dengan apa? Dengan memperbanyak ketaatan. Tapi juga tetap digarisbawahi di sini ketaatan di sini qadrul imkan sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin itu kalau bisa dirangkum apa namanya ibu-ibu dan teman-teman sekalian sudah jam 7. Semoga menjadi ilmu yang manfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Ada kebenaran itu semata dari Allah, ada kekhilafan saya mohon dimaafkan. Nasrul minallah fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Mbak Andi kalau mau ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak El atas uraiannya yang begitu lengkap, detail, dan menjadikan bertambahnya wawasan kita tentang surat Quraisy. Dan ini juga mungkin dulunya saya juga termasuk ya apa guru yang mungkin dalam menyebutkan surat itu masih Al-Quraisy seperti itu. Ternyata setelah kita tahu ilmunya, ternyata yang benar itu Quraisy seperti itu. Baik, saya sedikit menyimpulkan ya makna Quraisy di sini di mana kebiasaan suku Quraisy yang suka mengadakan perjalanan di musim dingin maupun di musim panas. Kemudian di situ tadi juga diuraikan rahasia surat Quraisy, keutamaan surat Quraisy, termasuk di dalamnya ada 5 ya, 5 tentang apa kewajiban bagi hamba Allah untuk bersyukur atas nikmat Allah, kemudian apalagi tadi menggunakan nikmat tersebut untuk menggapai ridho Allah dalam ketaatan, kemudian memperbanyak ketaatan semampunya, kemudian keutamaan lainnya surat Quraisy Allah memberikan perlindungan pada kaum Quraisy padahal mereka kafir. Kenapa? Karena pengagungan mereka terhadap rumah Allah sehingga Allah eh, memberikan keistimewaan seperti itu. Kemudian keutamaan lainnya doa Nabi Ibrahim yang Masya Allah bisa kita rasakan hingga saat ini. Sedikit menambahkan Mbak El dan teman-teman sangat sangat kontekstual sekali ya apa yang diturunkan Allah terutama apa jika dikaitkan dengan kondisi Arab Saudi seperti itu ya. Seperti gambarannya ya Mbak El ya. Apa Mungkin Allah ya apa mungkin saat ini yang masih sebagian besar di sini kan Bani Saud ya, Bani Saud. Tapi apa ya, adat kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang itu masih terlihat. Itu yang benar Mbak El. Apa warga sini itu yang asli itu mereka itu sebagian besar memang suka perjalanan. Dan ketika saat ini ya musim puncak-puncak musim panas seperti ini, mereka itu banyak menghabiskan masa apa itu namanya liburan seperti liburan musim panas seperti ini ke negara-negara lain. Mereka biasanya punya aset di negara-negara lain kayak di Mesir, Yaman, kemudian di mana banyak juga di antara mereka tuh yang ke Eropa gitu. Nanti balik ketika Muharram. Ini sudah Muharram ya biasanya sebentar lagi masuk masuk sekolah seperti itu. Kemudian berikutnya itu eh, cuaca yang ekstrim itu ya saat ini 46 derajat di sini. Jadi memang panasnya itu panas-panas yang ketika panas ya panas panas sekali gitu ya. Dan di sini ketika musim panas itu kebutuhan utama itu seperti AC seperti itu ya AC kayak gitu. Itu memang kebutuhan lagi di sini. Kemudian eh untuk apa kesukuan ya salah satunya itu ya yang ya. saat ini masih masih apa ya memang mereka itu sangat sangat dengan sukunya ya secara umum saja negara pemerintah Saudi itu sangat mengutamakan warganya sendiri sangat-sangat dan itu bisa kita rasakan apa itu warga pribumi dengan warga asing itu keistimewaan-keistimewaan itu pertama kali ya yang untuk warganya sendiri gitu. Iya, Nah, iya, iya. kita yang di sini meskipun posisi kita sebagai mungkin tidak semua bekerja di apa kayak lokal semacam itu ya pekerja profesional, tapi kita dalam aturan tetap di bawah warga Saudi. Jadi dalam hal dalam hal gaji, dalam hal apapun itu kita itu posisinya harus di bawahnya orang Saudi. Kecuali di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan seperti itu ya.
gitu. Kadang mereka sudah aturannya sudah lebih terbuka gitu. Itu Mbak El. Iya, Eh, iya, iya. apa itu tadi. Jadi eh, kemudian doa Nabi Ibrahim itu kalau apa diamati ya di sini kan kering gitu ya. Ketika panas cuacanya sangat ekstrim itu, tapi Masya Allah eh, di sini mencari apapun itu makanan, minuman, Iya, itu tuh iya, semua melimpah dan itu sangat iya. terjangkau harganya. Dan Hmm. apa itu namanya kedermawanan itu ya yang sangat melekat bagi mereka itu tuh eh, apa udah terbiasa gitu ya warga Oh, di iya, sini iya, iya. itu Iya. memberi air. Air itu mereka sangat meyakini apa kita kalau memberi air itu pahalanya sangat luar biasa. Sekedar air padahal itu. Jadi Iya, iya, iya. kita bisa biasa di sini menemui di depan-depan rumah-rumah gitu ya. Itu menyediakan meja, kemudian di atasnya itu ada gelas plastik, terus ada beberapa apa itu namanya? Beberapa teko gitu ya isinya itu kohwah, isinya teh. Nah, di situ kemudian korma kayak gitu. Jadi apa? Nggak ditungguin nggak apa gitu pokoknya disediain aja gitu ya itu Oh, jadi itu free untuk orang lewat iya, untuk iya. terus kita juga biasa Hmm. menemui apa itu air di karton itu apa di tempat-tempat umum seperti itu emang free gitu untuk orang lewat kayak gitu dan itu ya aman gitu. Apa terus ketika apa itu namanya kalau kalau misalkan habis gitu ya itu nanti apa pemiliknya biasanya mungkin pembantu atau apanya gitu akan membereskan meja-meja kayak gitu meja yang untuk memberi minuman tadi itu kayak gitu itu gambarannya apa kehidupan di sini hingga sampai saat ini seperti itu gitu Mbak El. Iya mungkin bisa untuk menambah wawasan kita gitu ya barangkali teman-teman ada yang ingin bertanya. Mungkin Mbak, boleh nanya Mbak, izin. Halo Mbak, izin nanya nggih. Iya Mbak. Ini Mbak Mbak El nggak El. ada ini ya Oh Mbak El sudah keluar. nggak tahu Siapa yang mungkin nggak jawab dong? ditampung dulu nanti di ini. Oh, gitu nggih nggih. Oh, Ini nunggu. loh yang oh Mbak El. Ini sinyalnya mungkin ya. Dicatat dulu Mbak El, atau ada sini Ya, ada ya, ya, acara Mbak. lanjut lagi kayaknya. ada kajian lagi nggih nggih. Ya, Ya, ada insya Allah acara pekan lagi. depan aja nggih Mbak. Oke, Diingetin ya. siap, Mbak. Oke, ya. Nggih, matur nuwun. Baik. Mm-mm. Oke. Baik, teman-teman semua, terima kasih untuk apa itu pertemuan kita. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita dan semoga kita istiqomah. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an illa la anta ilaha illa astaghfiruka wa atubu anta ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ani, Mbak Sama-sama Deli, Ini. semuanya. semuanya. Pamit.